Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kuliah pada pagi hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Yang terhormat Ibu Dr. Syamsidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman yang saya banggakan. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Fadliani. Adapun judul penelitian saya itu meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran desain busana dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di SMK Negeri 2 Goa. Pun latar belakang dari penelitian ini bersangkutan dengan pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memilih model pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran, materi pengajaran, dan bentuk pengajaran, di mana serta disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Dari hasil belajar peserta didik di kelas 11 SMK Negeri 2 Goa pada pelajaran desain, khususnya pada materi menggambar model, menunjukkan hasil yang belum memuaskan dan masih rendah. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari salah seorang guru, masalah yang mendasari rendahnya hasil belajar siswa tersebut adalah kurangnya daya tarik siswa, rendahnya respon, umpan balik siswa, dan kurangnya perhatian siswa dalam proses pembelajaran desain. Pun yang melatar belakangi munculnya masalah tersebut adalah penggunaan model pembelajaran guru yang kurang tepat, guru kurang melibatkan siswa secara aktif sehingga perhatian siswa berkurang, serta penyampaian guru menekankan belajar dengan menghafal, bukan dengan penanaman konsep. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru masih lebih memilih menggunakan model ekspositori karena alokasi waktu yang tersedia lebih sedikit daripada materi yang harus diajarkan kepada siswa. Penerapan model pembelajaran ekspositori pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada peserta didik dan tanpa disertai percobaan sederhana, sehingga siswa malas dan kurang bergairah dalam belajar desain busana. Dari masalah tersebut, hal ini membuat terendahnya hasil belajar siswa pada akhir pembelajaran, yaitu dengan nilai KKM 70 hanya 50% yang tuntas. Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas proses pembelajaran dan peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran desain pada materi menggambar. Dalam hal ini, peneliti memilih salah satu model, yaitu model pembelajaran Discovery Learning, di mana model pembelajaran Discovery Learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Adapun rumusan masalah pada penelitian saya itu, apakah model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran desain busana di SMK Negeri 2 Goa. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan penggunaan model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran desain busana di SMK 2 Goa. Adapun materi yang saya paparkan pada penelitian ini ada 4. Yang pertama motivasi belajar, yang kedua model pembelajaran, yang ketiga model pembelajaran Discovery Learning, dan yang keempat desain busana. Materi pertama yaitu motivasi. Motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Materi kedua yaitu model pembelajaran.
Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis oleh guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Materi ketiga yaitu model pembelajaran discovery learning. Menurut Durajat, model discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Materi terakhir yaitu desain busana. Desain busana adalah cabang ilmu yang perlu dipelajari oleh desainer, terutama para desainer pemula, karena di sini akan dijelaskan secara terperinci sesuatu tentang proporsi tubuh manusia untuk desain busana. Di samping itu dijelaskan pula ilmu pengetahuan yang perlu untuk menunjang ilmu tersebut. Adapun kerangka berpikir dari penelitian saya itu kita melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui masalah pembelajaran desain busana di SMK 2 Goa. Ada beberapa masalah yang kita dapatkan. Yang pertama, siswa masih sangat kurang memiliki semangat belajar. Yang kedua, motivasi belajar siswa pada mata pelajaran desain masih sangat rendah, maka perlu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari penelitian tindakan kelas ini dengan penggunaan model pembelajaran discovery learning di kelas busana di SMK 2 Goa pada mata pelajaran desain. Adapun manfaat dari model pembelajaran discovery learning yaitu mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang. Yang kedua, mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi belajar. Dari penelitian ini, peneliti berharap agar motivasi belajar siswa di SMK Negeri 2 Goa dapat meningkat. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, peneliti mengajukan suatu hipotesis tindakan, yaitu penggunaan model pembelajaran discovery learning di SMK Negeri 2 Goa pada mata pelajaran desain busana dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yaitu kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Desain penelitian. Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan dengan bagan yang berbeda, namun saya memilih desain yang dirumuskan oleh Kurt Lewin karena model Kurt Lewin merupakan dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model penelitian tindakan lainnya, khususnya pada penelitian tindakan kelas. Dalam penelitian ini kita melakukan siklus pertama dan siklus kedua. Namun sebelumnya kita harus mewawancarai siswa dan guru yang terkait pada mata pelajaran desain busana. Jenis tindakan penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang bersifat reflektif. Pra-penelitian. Penelitian ini diawali dengan kegiatan pra-penelitian sebelum kita melakukan siklus pertama. Untuk mengetahui masalah belajar siswa secara spesifik, kolaborasi dengan guru pengampu dilakukan dalam kegiatan ini karena guru pengampu merupakan pihak yang mengetahui keadaan siswa. Siklus pertama, perencanaan atau planning. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap perencanaan ini, yang pertama itu menentukan pokok bahasan, yang kedua membuat RPP, yang ketiga mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung, yang keempat mempersiapkan instrumen untuk menganalisis data tentang proses dan hasil tindakan yang dilakukan di kelas. Siklus pertama, perencanaan atau planning. Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap perencanaan ini,
telah dibuat. Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan tindakan ini, yang pertama itu guru memeriksa kesiapan peserta didik, guru mengecek kehadiran peserta didik, yang ketiga guru memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai, keempat guru mengadakan kegiatan pembelajaran lalu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, pelaksanaan atau acting. Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan tindakan ini, yang pertama itu guru memeriksa kesiapan peserta didik, guru mengecek kehadiran peserta didik, yang ketiga guru memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai, keempat guru mengadakan kegiatan pembelajaran lalu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, pengamatan atau observation. Pengamatan dilaksanakan selama proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh observer dan berpedoman pada lembar observer untuk mengetahui situasi belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan aktivitas siswa dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Refleksi atau reflecting. Pada tahap ini dilakukan analisis data hasil observasi untuk mengetahui hasil awal aktivitas belajar siswa dan proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning pada siklus 1 sebagai masukan pelaksanaan untuk siklus 2 selanjutnya. Adapun lokasi dan waktu penelitiannya berada di SMK Negeri 2 Goa pada bulan Maret sampai Mei 2021. Adapun subjek penelitiannya yaitu dari siswa kelas 11 Busana 2 di SMK Negeri 2 Goa yang berjumlah 30 orang dan semuanya perempuan. Peneliti memperoleh data bahwa siswa kelas 11 Busana 2 masih sangat kurang memiliki semangat belajar pada mata pelajaran desain. Maka hasil belajar siswa pada mata pelajaran desain masih sangat rendah. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan tanya jawab secara langsung dengan guru dan siswa. Kedua, observasi. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi guru dan siswa pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data pada penelitian. Dokumentasi berupa foto-foto yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, tes hasil. Tes hasil belajar. Dalam pengambilan data tes hasil belajar, peneliti menggunakan tes tulis. Dengan tes tulis, peneliti dapat mengetahui kemampuan siswa dalam memahami desain setelah proses pembelajaran. Kemudian, teknik analisis data. Analisis data yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan atau presentasi dalam ketuntasan belajar siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran yang berlangsung selama 2 siklus. Untuk mengetahui presentasi masing-masing kategori yang telah diperoleh digunakan rumus berikut. P F per N kali 100. P yaitu kemampuan pemahaman, F jumlah jawaban benar, dan N jumlah soal dikali 100. Itulah hasil pemaparan dari proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.